Pada tahun 1998 di dalam sebuah pesawat, Liam terlibat pertengkaran hanya gara-gara sebuah roti. Halo guys, welcome to JM Scope. William John Paul Gallagher atau yang biasa kita kenal sebagai Liam Gallagher adalah seorang musisi asal Inggris yang meraih ketenarannya sebagai vokalis dari band bernama Oasis. Liam adalah salah satu tokoh yang paling dikenal dalam skena musik rock Inggris. Selain terkenal karena gaya vokalnya, dia juga terkenal karena kepribadiannya yang blak-blakan, arogan, dan mood yang gampang berubah. Perangainya selama bernaung di Oasis membuatnya mendapat banyak perhatian dari banyak surat kabar Inggris yang sering memuat cerita tentang Liam yang menggunakan narkoba dan perilaku merusak diri sendiri. Nah, di episode ini mari kita bahas tentang kenakalan dan juga kesuksesan seorang Liam Gallagher. Vokalis nyentrik ini lahir di daerah bernama Longside di kota Manchester pada 21 September 1972. Saat Liam berusia 10 tahun, ibunya yang bernama Peggy membawa dia dan saudara laki-lakinya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Hingga 4 tahun kemudian, Peggy menceraikan ayahnya Liam. Meskipun semasa remaja Liam tetap mempertahankan komunikasi dengan ayahnya, namun masalah antara ayah dan anak ini nggak pernah bisa terselesaikan. Hal ini bisa kita lihat saat Liam minum-minum di pub setelah pertunjukan Oasis digelar dan secara nggak sengaja ngelihat ayahnya di pub yang sama. Panggilan telepon yang bocor kemudian mengungkapkan bahwa Liam menelpon ayahnya dan mengancam akan mematahkan kaki ayahnya jika dia melihat ayahnya lagi di pub yang sama. Wow. Nah, awal karir bermusik untuk Liam ini bisa dibilang saat dia setuju untuk menjadi vokalis dari sebuah band bernama The Rain, kayak band Indonesia ya. Band ini didirikan oleh teman sekolahnya Liam yang bernama Paul Gugsy McGuigan. Di dalam band tersebut, Liam juga sekaligus membantu penulisan lirik-liriknya bersama dengan gitaris bernama Paul Bonehead Arthurs. Namun secara terbuka, Liam menggambarkan proses penulisan bersama rekan sebandnya itu sampah banget. Nah anyway, band ini latihannya tuh setiap 1 minggu sekali ya. Dan selama itu Liam dan personil lainnya nggak pernah mendapatkan banyak pertunjukan. Hingga kemudian akhirnya Liam menyarankan untuk mengubah nama bandnya dari The Rain menjadi Oasis. Nama Oasis ini terinspirasi dari sebuah poster band bernama Inspiral Carpets yang ada di dinding kamar Gallagher bersaudara. Di dalam poster itu ada sebuah venue bernama Oasis Leisure Centre di daerah Swindon, Wiltshire. Oasis kemudian tampil untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1991 di klub Boardwalk, Manchester. Kakaknya Liam yang bernama Noel Gallagher yang waktu itu masih menjadi roadie bersama Inspiral Carpets ikut menyaksikan pertunjukan Liam dengan Oasis. Nah, walaupun malam itu Oasis dianggap tidak bermain secara spektakuler, tapi malam itu Noel berpikir bahwa band adiknya ini bisa menjadi jalan untuk mewujudkan lirik-lirik lagu yang pernah ditulisnya selama beberapa tahun. Tanpa basa-basi, Noel langsung mendatangi para personel Oasis dan meminta bergabung dengan band adiknya itu. Namun Noel memberi syarat bahwa saat bergabung dengan Oasis nanti, Noel ingin menjadi penulis dari semua lagu-lagu Oasis dan ingin menjadi pemimpin dari band tersebut. Gak cuma itu, Noel juga memberi janji bahwa Oasis akan menjadi band yang sangat sukses secara komersial di kemudian hari. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1994, Oasis kemudian merilis sebuah album debut bertajuk Definitely Maybe. Dan album ini secara mencengangkan menjadi album debut di Inggris dengan penjualan tercepat sepanjang masa. Karena hal ini, Liam Gallagher dipuji habis-habisan atas kontribusi vokalnya untuk album debut ini. Dan karena Liam juga, Oasis menjadi sebuah band populer yang aksinya selalu ditunggu-tunggu di atas panggung. Tentang hal ini banyak kritikus berpendapat bahwa Oasis ini banyak terpengaruh dengan band-band model The Beatles dan juga Sex Pistols. Anyway, sikap Liam yang agak beda ini akhirnya menjadi perhatian publik cuy, terutama oleh pers tabloid di Inggris ya, yang sering memuat berita tentang Liam yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang alias narkoba. Album kedua Oasis yang bertajuk What's the Story Morning Glory bahkan lebih sukses menjadi album paling laris ketiga dalam sejarah
sejarah permusikan Inggris ya. Di momen ini Oasis terlibat dalam perseteruan dengan Blur dan perseteruan itu terdokumentasi dengan baik oleh media. Baik Oasis maupun Blur, keduanya adalah band yang dianggap sebagai band-band pemimpin gerakan Britpop ya. Kemudian ada statement yang berseliweran tentang Oasis adalah bahwa band Oasis ini adalah band kelas pekerja dari utara dan Blur adalah band kelas menengah dari selatan. Nah, membuat media menganggap bahwa dua band ini saling bersaing cuy. Uniknya, pada bulan Agustus tahun 1995, Oasis dan Blur merilis single baru di hari yang sama. Namun single berjudul Country House dari Blur ternyata lebih banyak peminatnya atau pendengarnya dibanding single Roll With It yang dirilis oleh Oasis. Walaupun begitu, album What's the Story Morning Glory ini dianggap sebagai album terbaik sepanjang masa dari era Britpop. Kemudian pada tahun 2010, majalah musik Rolling Stones ya menulis bahwa album What's the Story Morning Glory ini adalah sebuah kemenangan, penuh gertakan, keberanian dan kelembutan yang mengejutkan. Dan itu semua menutup masa keemasan sesungguhnya untuk era Britpop. Wow, lumayan complicated ya. Majalah Rolling Stone kemudian memberi peringkat album ini di nomor 378 ya. Nomor 378 tuh kayak pasal penipuan di Indonesia. Di dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa di tahun 2012. Dan album ini juga termasuk ke dalam buku 1001 album yang harus kamu dengarkan sebelum kamu mati. Wow. Dengan munculnya Oasis yang membuat Liam semakin terkenal di dalam skena musik di Inggris di tahun 1994, Liam pun dengan cepat menjadi pembicaraan publik karena perangainya yang kasar cuy. Pada tahun 1998 di dalam sebuah pesawat, Liam terlibat pertengkaran hanya gara-gara sebuah roti. Hingga akhirnya Liam dilarang terbang seumur hidup oleh maskapai Cathay Pacific. Tentang hal ini, Liam mengungkapkan ejekannya dengan bilang, "Saya lebih suka jalan kaki ya dibanding naik pesawat." Gokil juga nih orang, keren. Kemudian saat menjalani tur di Australia, Liam pernah ditangkap dan didakwa melakukan penyerangan setelah diduga menyundul seorang fans berusia 19 tahun. Terus di tahun 2006, Liam diduga terlibat perkelahian dalam keadaan mabuk dengan seorang pesepak bola bernama Paul Gascoigne di Groucho Club di London. Dan di dalam pertengkaran itu, Liam menyalakan alat pemadam kebakaran di wajah pesepak bola tersebut. Terus pada tahun 2010, Liam juga sempat bikin ulah saat menerima penghargaan di Brit Awards untuk album terbaik dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Di momen itu, Liam bersumpah sekaligus berterima kasih pada semua personel Oasis kecuali Noel. Setelah itu, Liam langsung menjatuhkan mikrofon dan memberikan awards yang dia dapat ke salah satu penonton di acara itu. Listen kids, I want to thank Bonehead Quiggs, Alan White. Live forever. What a knobhead. Tingkah Liam di acara tahun itu membuat Peter Kay, si pembawa acara, mencapnya sebagai knobhead alias orang yang bodoh. Anyway, kesuksesan yang Liam dapat dari Oasis itu hanya bertahan dari tahun 1991 sampai tahun 2009. Liam kemudian memimpin band bernama Beady Eye dari tahun 2009 sampai 2014. Sebelum akhirnya memulai karir sebagai penyanyi solo yang ternyata sukses juga di tahun 2017. Oke, itu dia tadi sejarah singkat tentang sosok musisi legendaris yaitu Liam Gallagher. Menurut lo, vokalis mana lagi yang perangainya mirip-mirip sama Liam Gallagher? Coba komen di bawah. Nah, sebelum gue tutup episode kali ini, please banget kalian like, subscribe, dan share channel Jalur Musik ke seluruh orang yang kalian kenal. So, see you on the next episode. Ciao.